Shalom saudara, bagaimana kabar kita hari ini? Apakah semuanya kita dalam sehat? Ya, kita bertemu kembali dalam program Biro Bimbingan Rohani. Saya senang bila kita saling berbagi. Saya ingin membimbing saudara dalam hal bahagianya hidup. Apakah saudara seorang yang berbahagia? Sudah berapa lama saudara hidup dan saudara berbahagia? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana supaya kita berbahagia. Kalau kita berbahagia, Tuhan juga senang. Ya, karena memang itu rencana Tuhan. Tahukah kita bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bahagia? Bersama dengan uang aja bahagia, bersama dengan pacar bahagia, bersama pasangan bahagia, tapi bersama dengan Tuhan jauh lebih berbahagia. Kita bisa merasakan kebahagiaan itu bukan hanya sekali dua kali, tapi terus menerus. Mengapa? Karena Tuhan itu penuh bahagia, begitu ya. Dan mengapa kita bahagia? Karena dosa kita sudah dihapuskan. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia. Nah, kali ini bahagianya hidup, bagian yang ke-6, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Saya ingin bimbing saudara supaya saudara bisa memiliki kebahagiaan ini. Ini bahagia yang diberikan oleh Tuhan pada waktu kita datang kepadanya, pada waktu kita mengikuti Dia, pada waktu kita menerimanya. Tuhan janjikan ini. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini bahagianya hidup yang Allah berikan. Saya beritahukan kepada saudara seperti firman Tuhan katakan. Berbahagia karena kita memiliki bumi. Apa maksudnya memiliki bumi di sini? Apakah kita punya tanah, laut, putih udara ya? Itukah yang maksudnya memiliki bumi? Ya, betul juga. Pemerintah juga menguasai itu. Tapi lebih daripada itu yang kita mengerti dari ayat ini. Ya, firman Tuhan ini katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya bahwa di bumi ini pun kita akan berbahagia. Di dunia di mana kaki kita dipijakkan, di bumi ini, di mana kita berada, kita orang yang berbahagia. Wow, luar biasa ya. Kita bahagia bukan saja di surga, di bumi ini pun kita berbahagia. Sayang sekali kalau orang mengatakan di surga pasti akan berbahagia, tapi di bumi dia menderita. Di bumi dia nggak pernah berbahagia. Sangat disayangkan sekali. Berarti surga dan bumi itu tidak genap seperti yang Tuhan katakan. Tuhan sendiri berkuasa di surga dan di bumi, itu berarti Dia bisa memberikan kebahagiaan kepada kita di surga dan juga di bumi ini. Dan Tuhan mengajar murid-murid berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa enggak kita nikmati surga itu di bumi ini? Maka saya berani berkata, firman Tuhan ini katakan supaya kita berbahagia di bumi ini. Sudah berapa tahun kita hidup, berapa tahun kita berumah tangga, saudara berbahagia? Perlu dipertanyakan, mengapa kita enggak berbahagia? Ya, Tuhan katakan Ia akan memiliki bumi. Saya lebih 20 tahun sudah mengikuti Tuhan. Saya sangat berbahagia. Saya menikmati itu. Yang kedua, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki di sini berarti ia bisa menikmati.
Memiliki di sini bukan berarti hanya kepunyaan, tetapi juga menikmati. Ada banyak orang nggak bisa menikmati hidup di bumi ini. Kalau di bumi ini pun Tuhan berikan kita bahagia, Tuhan berikan kita untuk menikmati apa yang Tuhan berikan itu. Kita bersyukur Tuhan berikan banyak berkat, Tuhan berikan kepada kita banyak uang, banyak makanan, banyak teman, tetapi kita nggak menikmati. Wah, ini sangat kontras dengan yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita menikmati hidup di bumi ini, baik entah dia di kota ataupun di desa, bisa dinikmati. Entah ia anak-anak, entah ia remaja, pemuda, orang tua, lansia, juga akan menikmati. Ini bahagianya hidup yang Tuhan janjikan. Jadi hari ini mari kita melihat apakah benar-benar hidup kita berbahagia. Di tengah situasi pandemi ini seringkali orang berkata dia nggak bisa menikmati hidup, makan saja ragu-ragu, pertemanan ragu-ragu, ibadah ragu-ragu. Aduh, kita nggak menikmati hidup di bumi ini. Padahal Tuhan menjanjikan hal yang demikian. Mereka akan memiliki bumi. Kita akan menikmatinya. Makanya di surga itu sebenarnya sudah tergambarkan oleh kita hari ini. Bagaimana nikmatnya di surga itu. Ambil contoh. Dalam keluarga. Kalau di keluarga pun kita nggak menikmati hidup, bagaimana kita mengatakan di surga nanti akan berbahagia? Di gereja, di rumah ibadah, kita nggak menikmati ibadah, bagaimana kita bisa berkata aku akan berbahagia di surga? Padahal keluarga, gereja adalah gambaran daripada surga itu. Jadi kalau di bumi ini kita nggak menikmatinya, bagaimana kita meyakini yang di surga? Kalau yang kelihatan, yang real ini saja kita nggak menikmatinya, apalagi yang abstrak, yang tak kelihatan itu. Kadang-kadang seringkali kita tertipu oleh bahasa-bahasa, oleh ajaran-ajaran yang tidak jelas kebenarannya. Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi ini supaya orang-orang di bumi ini bisa melihat dan merasakan surga itu seperti apa, dan orang akan menikmatinya di surga untuk selama-lamanya. Saudara, apakah saudara sudah menikmati yang dijanjikan Allah ini, yang ditawarkan Tuhan Yesus ini? Kalau belum, datanglah kepada Yesus. Ia bisa memberikan kita bahagia dalam hal ini. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa maksudnya lemah lembut ini? Satu sifat karakter kepribadian. Bukan lemah, bukan lembut, tapi lemah lembut. Seperti apakah lemah lembut ini? Ada orang berkata, seorang yang tidak pemarah, seorang yang sabar, seorang yang rendah hati. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan mengerti arti lemah lembut ini, karena ini merupakan bagian daripada sifat Tuhan. Ini adalah buah Roh Kudus, bagian dari kasih sukacita, damai sejahtera. Itu adalah buah Roh Kudus. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, mereka akan memiliki lemah lembut ini. Tuhan sudah janjikan ya. Saya menemukan ayat firman Tuhan bagus sekali. Yesus berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, pikulah aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seperti apakah lemah lembut ini? Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, ia lemah lembut dan rendah hati. Ketika Yesus dicemooh, ketika Yesus ditolak, dihina, diejek, dipukul, dia tidak membalas.
Yesus menggambarkan sikap, sifat seorang yang lemah lembut. Dia tidak mengutuk, dia tidak mengancam, tapi dia menerima dengan sukacita, menerima dengan penuh syukur apapun yang terjadi. Ini seorang yang lemah lembut, dan ia selalu bertindak dengan tenang. Dia tidak pemarah. Seorang yang lemah lembut ini berjalan pada yang benar. Dia memiliki kasih yang besar. Meskipun dia dihina, diejek, karena kasihnya besar, dia bisa menerima. Ketika orang tidak benar, dia tetap menunjukkan kasihnya kepada mereka. Ini seorang yang lemah lembut. Dia tidak pendendam, bahkan dia rela berkorban. Yesus menggambarkan sikap yang lemah lembut, sifat yang lemah lembut itu. Jadi kalau kita seperti Yesus Kristus lemah lembut, Tuhan sudah janjikan kita akan bahagia, kita akan memiliki bumi, kita akan menikmatinya. Saudara, inilah untungnya kita ikut Tuhan. Makanya siapapun yang mengikuti Tuhan Yesus pasti berbahagia, saya jamin. Karena Tuhan sendiri mengatakan demikian. Kita akan memiliki bumi ini. Tuhan berikan kita menikmati kebahagiaan itu di bumi ini. Dan kita akan menikmatinya. Apa yang sudah Tuhan sediakan di bumi ini. Ini yang Tuhan janjikan. Saya berharap saudara-saudara bisa berbahagia. Karena ini rencana Allah, dan Allah akan menolong kita untuk menikmati kebahagiaan itu. Hanya kita perlu lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Karena itu belajarlah kepada Tuhan Yesus supaya saudara bisa lemah lembut. Kalau saudara belum bisa lemah lembut, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan rohnya yang kudus supaya kita memiliki benih-benih ilahi itu. Kita bisa bersikap lemah lembut. Saya yakin saudara akan menikmati. Ini situasi kondisi yang kata orang, oh orang lemah lembut itu orang yang lemah, katanya. Enggak, justru itu orang yang kuat. Dia memiliki hati yang begitu teguh, kasih yang begitu besar. Dia rela dihina, dicaci maki, namun dia tetap sabar, dia setia, dia tetap berpegang kepada kebenaran. Itulah orang yang lemah lembut, dan orang yang demikian akan memiliki bumi, akan menikmatinya di bumi ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Saya percaya dan saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang berbahagia, bahagianya hidup ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.